warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fitria Krismonika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan perubahan perilaku konsumen dari sebelum dan sudah pandemi. Stay tune, check this out. Oke, sekarang yuk simak kenapa perilaku konsumen itu mempengaruhi industri perekonomian. Sudah nampak pada layar, terlampir 57% masyarakat memilih berbelanja secara online di masa-masa pandemi seperti ini. 51% masyarakat meluangkan waktunya untuk bermain media sosial, serta 55% memilih untuk melakukan streaming platform di TV. Sehingga perilaku konsumen yang seperti itu membawa pengaruh yang positif kepada industri terkait. Begitu pula dengan industri kesehatan, yang produknya banyak dicari dan diminati pada saat-saat seperti ini. Yang paling banyak dicari adalah produk seperti masker, hand sanitizer, serta vitamin. Dengan perilaku konsumen yang seperti itu, tidak sedikit pula yang mengalami penurunan. Di era pandemi seperti ini, marketplace seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, OLX, dan mitra kerjanya seperti jasa pengiriman, JNT, JNI yang meningkat profitnya selama masa pandemi karena masyarakat cenderung memilih untuk menghindari kontak langsung dengan si penjual, atau lebih memilih untuk pembelian secara online karena itu dirasa lebih aman dibandingkan resiko ketika si penjual dan pembeli bertemu atau melakukan kontak secara langsung. Itu yang menyebabkan industri-industri terkait naik profitnya ketika masa pandemi seperti ini. Namun ada juga industri yang mengalami penurunan seperti ojol ataupun transportasi, Grab, Gojek yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan anjuran dari pemerintah sendiri untuk stay at home. Anjuran pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan di luar rumah jika itu tidak terlalu penting. Hal ini menyebabkan sahamnya sempat jatuh dan harga performanya tidak sebagus sebelum pandemi. Hal ini menyebabkan investasi masyarakat menurun Setelah diberlakukannya new normal, maka resesi perekonomian akan sama halnya di tahun 2018 dan 2019. Di masa pandemi mengajarkan banyak hal kepada masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi pola perilaku konsumen di masyarakat. Selama pandemi, mereka terbiasa melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini juga membuka peluang bisnis besar, utamanya untuk perbankan, karena mulai banyak uang elektrik atau uang elektronik yang dikeluarkan oleh OVO. Masyarakat mengalami panik buying. Mereka menjadi sedikit lebih konsumtif, membeli barang-barang dalam jumlah yang banyak dan cukup besar karena itu mereka anggap bisa menjamin mereka selama masa pandemi. Dikarenakan dampak panik buying ini, pemerintah mengambil kebijakan pembatasan pembelian untuk item-item tertentu, utamanya di bidang kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin yang harus dibatasi kuota pembeliannya. Serta pemerintah juga mengambil tindakan yang sangat penting atau kebijakan yang dianggap bisa mengamankan banyak masyarakat sehingga diberlakukannya lockdown atau di rumah aja. Kenapa bisa COVID-19 ini membawa dampak ke sektor ekonomi utamanya? Ya karena ada perubahan perilaku konsumen dari masa sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan penyesuaian era new normal. Masyarakat mencoba menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan mereka
dalam hal utamanya kegiatan jual beli atau kegiatan yang konsumtif. Ini merupakan penyakit jenis baru yang penanganannya belum bisa ditangani secara optimal, utamanya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyebaran COVID-19 ini cukup signifikan dan dalam tempo yang cukup singkat. COVID ini atau masa pandemi ini sangat mempengaruhi banyak aspek, utamanya di bidang ekonomi. Kenapa bisa seperti itu? Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.